Tanpa busana, Vena Melinda ngaku hancur disiksa Ferry Irawan habis-habisan. Rahasia memalukan bocor. Jadi nggak ada yang dengar saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, ini saya mau acara, nggak apa-apa kita bikin malu aja. Kan kamu lagi nggak pakai baju, saya juga nggak pakai baju. Jadi kita bikin viral. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah. Ada tantangan begitu dari kecil kita marah-marah ini apa ya baik sama polis sama keluarga sama kayak mana kayak dengan adanya ini gitu kan. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh. Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Itu jawabannya. Semua orang sudah percaya bahwa Ferry Irawan ini melakukan KDRT kepada istrinya. Dan Vena Melinda itu ya sudah ditunjukkan bahwa akhirnya dia berdarah-darah, terbukti dia juga akhirnya sekarang ini mengajukan perceraian dan ya, kayaknya ini akan tetap terjadi mengikuti apa yang diinginkan. Jadi kalau menurut Kasus KDRT yang dialami Vena Melinda masih terus jadi sorotan. Ferry Irawan masih terus berkelit dan meminta jalan damai. Bukan itu saja, ibu Ferry Irawan juga maju pasang badan untuk anaknya. Beberapa kali ibu Ferry Irawan berusaha untuk mendamaikan anaknya dengan sang menantu. Namun nahas, perjuangan ibu Ferry Irawan hingga kini tampaknya tak membuahkan hasil. Sementara itu, Vena Melinda juga makin percaya diri untuk bercerai dari Ferry Irawan. Kemarin pada Rabu 1 Februari 2023 saat menggelar konferensi pers di kawasan Pondok Pinang, Jakarta, Vena Melinda bongkar alasan cerai dari suaminya. Fakta pilu terkuak jika penganiayaan yang dilakukan Ferry Irawan terhadap dirinya di sebuah hotel kota Kediri, Jawa Timur bukan kali pertama terjadi. Sudah sering terjadi, Vena Melinda ungkap fakta lain soal kelakuan suaminya. Ternyata pada tanggal 17 November 2022, Ferry Irawan sudah lebih dulu menganiaya Vena Melinda selama 3 jam saat berada di Medan, Sumatera Utara. Pagi hari saat hari H, Ferry Irawan justru mengajak Vena Melinda untuk berhubungan badan di kamar hotel. Tapi Vena Melinda menolak karena dirinya terburu-buru harus mempersiapkan diri guna menjadi bintang tamu. Ferry Irawan lantas memulai keributan, bahkan Ferry Irawan memiting Vena Melinda dan didorong ke kasur. Saya diangkat lalu didorong ke lantai, lalu diangkat lagi, didorong ke kursi. Terus diangkat lagi, didorong ke kasur, saya dibekap di situ. Demikian kata dia. Tak hanya itu, Ferry Irawan juga secara tega memiting tubuh Vena Melinda. Sebagai pesilat, Ferry Irawan selalu mengunci Vena Melinda pada bagian tulang rusuk sehingga terjadi luka dalam. Bukan saja menganiaya, Ferry Irawan juga mengancam menyebar video Vena Melinda sedang tak pakai baju bila tak mau bersetubuh. Dia bilang, kita bikin malu saja, kamu lagi nggak pakai baju, saya juga. Kita bikin viral saja begitu, kata Vena Melinda. Tapi saat itu Vena Melinda bisa lepas dari KDRT, Ferry Irawan langsung minta maaf dan berjanji tak mengulanginya. Ancaman hukuman Ferry Irawan. Gerardo Redi Gelestirano SH, seorang praktisi hukum yang berprofesi sebagai pengacara di Solo, memberikan tanggapannya soal masa hukuman Ferry Irawan. Redi mengungkapkan jika terbukti bersalah, Ferry Irawan bisa dikenakan pasal 44 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jika digolongkan ke ayat 4, ancaman hukuman bagi Ferry maksimal adalah 4 tahun penjara. Kalau masuk ayat 4, paling lama penjara 4 tahun. Tapi itu nanti tergantung penyidiknya gimana, lanjut Redi. Soal Ferry Irawan yang sudah menjadi tersangka, Redi mengatakan jika status tersebut bukan menjadi bukti jika suami Vena Melinda tersebut bersalah. Pihak kepolisian menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka lantaran unsur pidana sudah terpenuhi. Viral video Ferry Irawan menangis memohon ampun Vena Melinda. Video Ferry Irawan terduduk bersimpuh di kaki Vena Melinda menuai perhatian. Mulanya video Ferry Irawan minta maaf ke Vena Melinda dikuak Verrell Bramasta. Bahkan Verrell Bramasta sempat menuding Ferry Irawan menangis tanpa air mata. Kini video Ferry Irawan bersimpuh di kaki Vena Melinda menjadi perbincangan hangat. Mengenakan baju muslim berwarna ungu, Ferry Irawan tampak memegang tangan Vena Melinda.
Ia terduduk di lantai bak memohon kepada Vena Melinda, sementara posisi Vena Melinda hanya berdiri menatap Ferry Irawan. Vena Melinda berusaha merespon Ferry Irawan yang saat itu memegang erat tangannya. Ferry Irawan mencoba untuk membujuk Vena Melinda untuk memaafkannya. Verrel Bramasta yakin bahwa Vena Melinda akan cerai dari Ferry Irawan buntut tindak KDRT yang diterimanya. Kalau soal itu Mamah pastikan akan berpisah, ujar Verrel Bramasta. Dia juga janji gak akan cabut laporan, gak akan rujuk atau apa. Demikian sambungnya. Sebagai seorang anak tentunya Verrel Bramasta tidak terima ketika sang ibu diperlakukan seperti itu oleh orang yang dicintainya. Menurut Verrel Bramasta, perceraian tidak ada yang bisa menduga, maka dari itu ia hanya mendukung setiap keputusan yang mamanya ambil saat ini. Perceraian atau enggak kan, kita nggak pernah tahu gimana kondisi rumah tangga seseorang, tapi kalau itu jalan yang terbaik ya udah, demikian tambah. Kronologi dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan aktor Raden Ferry Irawan Kusuma pada istrinya yang juga selebriti Vena Melinda sedikit terungkap saat mulai ditangani polisi. Vena Melinda resmi melaporkan Ferry Irawan atas dugaan tindak KDRT pada polisi. Kini kasus KDRT pasangan artis itu diusut oleh Polda Jatim. Kronologi dugaan tindakan kekerasan KDRT Ferry Irawan pada Vena Melinda bermula dari kebersamaan keduanya di salah satu hotel di kota Kediri. Tindak kekerasan Ferry Irawan pada Vena Melinda tersebut terjadi pada hari Minggu, 8 Januari 2023. Kejadiannya terjadi di pagi hari. Tindak kekerasan itu terjadi di dalam hotel di kota Kediri. Sesaat setelah terjadi kekerasan itu, Vena Melinda selaku korban melapor ke Polres Kediri Kota. Pihak Polres Kediri Kota selanjutnya menindaklanjuti laporan KDRT Vena Melinda itu dengan melimpahkan ke Polda Jatim. Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Hendra Eko Tri Yulianto membenarkan adanya laporan KDRT oleh Vena Melinda dengan terlapor suaminya sendiri, Ferry Irawan. Ya, laporan KDRT hari Minggu dilaporkan ke Polres Kediri. Selang sehari langsung dilimpahkan ke kami Polda Jatim, ujar Hendra Eko. Ia menyebut baru mendapatkan perimpahan penanganan kasus pasangan artis itu pada Senin 9 Januari pagi. Berkas kasus itu kini ditangani pihak penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim pada Senin 9 Januari. Pihak Polda Jatim pun bertindak cepat dengan langsung melakukan pemeriksaan terhadap lapor yang sekaligus korban. Vena Melinda yang merupakan pemenang kontes kecantikan putri Indonesia tahun 1994 itu sedang diperiksa oleh penyidik atas dugaan kasus KDRT dengan terlapor suaminya Ferry Irawan.